421 Buah hati tercinta. Kenzo makin mendekatkan wajahnya ke Tasya. Wanita itu pun bingung harus berbuat apa. Tasya akhirnya mendorong pelan tubuh suaminya karena tidak kuasa memandang tatapannya. "Kamu mau ngapain, Mas?" tanya Tasya. "Kenapa kamu mendorongku?" Kenzo meraih tangan istrinya. "Maaf, Mas, aku ingin bicara serius denganmu." Tasya mengalihkan pembicaraan. "Kalau kamu benar mencintaiku, kenapa kamu tega meninggalkan aku dan anak kita?" "Itu yang ingin aku bicarakan padamu." Tasya akhirnya menceritakan tentang kesepakatan yang Siska tentukan sebelum dirinya menikah dengan Kenzo. Tasya juga mengatakan kalau awal pernikahan dia tidak mencintai laki-laki itu. Seiring berjalannya waktu, rasa cinta Tasya pun tumbuh. Namun, dia berusaha menolak perasaan itu karena tidak ingin melukai Siska. Tasya tidak ingin dianggap sebagai wanita perebut suami orang. Tasya akhirnya berjanji kepada Siska untuk menjadi istri sementara. Setelah kelahiran sang buah hati, dia akan meninggalkan kehidupan Kenzo dan Siska. Tasya ingin menjauhi rumah tangga dua orang yang dia sayangi. "Aku semakin mencintaimu." Kenzo tiba-tiba memeluk Tasya sangat erat. "Lepasin, Mas. Kamu ngapain harus seperti ini?" Tasya berusaha melepaskan pelukan suaminya hingga berhasil. "Maaf, kita pulang sekarang ya sayang. Anak kita pasti sudah menunggu kehadiranmu." "Enggak, Mas. Kamu enggak merindukan anak kita?" "Aku gak mau pulang karena tidak ingin menyakiti Siska. Antarkan aku ke rumah orang tuamu. Setelah itu, bawa anak kita ke sana." Tasya pun memberikan solusi kepada suaminya. "Baiklah, jika itu yang terbaik untuk semuanya. Tapi kamu tidak seharusnya seperti ini. Siska sudah keterlaluan. Aku tidak menceraikan dirinya, tapi ini balasan yang dia berikan padaku." Kenzo menggerutu karena kesal terhadap Siska. "Maksud kamu apa, Mas?" Tasya tidak mengerti arah pembicaraan suaminya. "Nanti aku ceritakan setelah di rumah papi dan mami. Sekarang aku antar kamu ke sana." Kenzo pun akhirnya melajukan mobilnya. Kenzo sangat bahagia karena wanita yang sangat dia cintai kini kembali bersamanya. Laki-laki itu kesal mendengar kebenaran tentang Siska. Kenzo tidak pernah menyangka kalau istri pertamanya itu tega berbuat sesuatu yang tidak terpikirkan. Kini, kedua insan itu akhirnya tiba di rumah Pak Rio dan Bu Marisa. Orang tua tersebut sangat terkejut melihat kedatangan sang menantu yang mereka ketahui telah meninggalkan Kenzo dan Kevin. "Maafin saya, Mi." Tasya langsung mencium punggung tangan Bu Marisa lalu beralih kepada Pak Rio. "Kamu dari mana, sayang? Kenzo bilang kamu pergi dari rumah." Bu Marisa menggenggam tangan menantunya. "Ceritanya panjang, Mi. Sekarang aku mau jemput Kevin." Kenzo yang memberikan jawaban. "Iya, Mi. Nanti saya akan ceritakan semuanya." Tasya mengembangkan senyuman kepada ibu mertuanya. "Sayang, aku jemput Kevin dulu ya." Kenzo berpamitan kepada Tasya. "Iya, Mas. Hati-hati." Kenzo pun kembali memasuki mobil lalu meluncur meninggalkan rumah orang tuanya. Kenzo ingin segera mempertemukan Kevin dengan Tasya. Dia berjanji tidak akan membicarakan apa yang terjadi kepada Siska. Kenzo makin menganggap Siska memiliki banyak kekurangan karena telah memberikan kesepakatan untuk memisahkan dirinya dengan Tasya. Dulu, Kenzo tidak menceraikan Siska karena merasa kasihan melihat wanita itu. Padahal orang tuanya sangat menginginkan perpisahan dirinya dan Siska karena wanita itu merupakan menantu yang tidak diharapkan sejak dulu. Kenzo merasa tidak tega jika harus mengubah status Siska menjadi wanita tidak bersuami, walaupun dia sadar seperti apa kebohongan yang Siska sembunyikan di masa lalu. Kenzo tetap bertahan karena sudah terlanjur menikahi perempuan tersebut. "Tega kamu bohongin aku." Kenzo melontarkan kalimat itu di awal pernikahannya dengan Siska beberapa tahun yang lalu. "Maafin aku, Mas.
Aku terpaksa tidak mengatakan masa laluku padamu. Aku takut jika kamu menolakku. Siska memberikan alasan kepada Kenzo. Sejak saat itu, rasa simpati di hati Kenzo mulai memudar. Tetapi dia berusaha menyembunyikan semua itu di depan Siska. Namun sekarang, Siska kembali melakukan kejahatan yang sangat kejam menurut Kenzo. Laki-laki itu pun hilang perasaan terhadap Siska. Bi, saya dan anak saya akan tinggal di rumah orang tua. Anak saya lebih nyaman bersama orang tua saya. Mbak Marni gak perlu berhenti kerja. Dia akan membantu pekerjaan Bibi. Mungkin seminggu sekali saya akan ke sini. Kenzo lebih memilih berpamitan kepada asisten rumah tangganya daripada Siska. Baik Pak, saya juga kasihan melihat tangisan dan Kevin. Dia pasti butuh ibunya. Bi Ina merasa tenang karena anak majikannya akan tinggal di tempat yang lebih aman. Saya ingin bertanya ke Bibi. Sebenarnya Bibi tahu sesuatu kan tentang Bu Tasya? Kenzo menaruh curiga dengan sikap yang Bi Ina tunjukkan. Anu Pak, sebelum Bi Ina melanjutkan apa yang ingin dia sampaikan, tiba-tiba Siska datang menghampiri mereka. Kamu mau kemana Mas? Tanya wanita itu. Aku akan membawa Kevin tinggal di rumah orang tuaku. Kenzo dengan yakin mengatakan tujuannya kepada Siska. Bagaimana kalau aku kangen Kevin Mas? Bi Ina dan Marni saling berpandangan mendengar ucapan istri majikannya itu. Apa? Aku gak salah dengar. Bukankah sejak Kevin lahir kamu tidak pernah mendekatinya? Kenapa harus berbohong sayang? Kenzo menunjukkan senyum getirnya kepada Siska. Kenapa kamu menuduhku seperti itu Mas? Dia juga anakku. Siska berusaha menunjukkan wajah memelas di depan suaminya. Udah ya, aku dan Kevin pergi sekarang. Aku usahakan pulang ke sini seminggu sekali. Kenzo berusaha menghindar. Terserah kamu aja Mas. Kenzo akhirnya beranjak meninggalkan rumahnya. Sementara Siska merasa bebas karena tidak akan mendengarkan suara tangisan anak sahabatnya itu. Dia juga tidak akan takut ketahuan kalau Irfan menghubunginya. Sejak Kenzo makin dekat dengan Tasya, Siska merasa nyaman jika mendapat telepon dari Irfan. Walaupun awalnya Siska berusaha menghindar dari laki-laki tersebut, tetapi pada akhirnya dia terpesona dengan perhatian yang didapatkan dari masa lalunya itu. Siska merasa tidak memiliki harapan lagi untuk merebut hati Kenzo. Namun satu hal yang membuat hatinya senang saat ini, melihat perpisahan Kenzo dan Tasya. Siska tidak tahu kalau saat ini sang suami akan menemui istri keduanya tersebut. Kenzo akhirnya tiba di rumah orang tuanya. Tasya yang menyambut kedatangan sang suami dan buah hati merasa hidupnya telah kembali berwarna. Tasya pun langsung meraih anak yang telah dia lahirkan itu. Anak mama. Tasya mencium putranya bertubi-tubi. Dia tidak kuasa untuk menahan air matanya. Kedua mertua dan suami Tasya merasa terharu melihat pertemuan ibu dan anak tersebut. Kenzo sangat bahagia menyaksikan dua orang yang dia cintai akhirnya dapat bersatu kembali. Dia makin yakin kalau hubungannya dengan Tasya akan baik-baik saja. Dia pasti senang banget ketemu mamanya sayang. Kenzo pun mengajak Tasya ke kamarnya. Dia tahu kalau Tasya akan memberikan ASI untuk sang buah hati. Ini kamar kamu Mas. Ini pertama kali aku masuk ke sini. Tasya pun duduk di tempat tidur suaminya. Iya sayang, kita akan tidur bertiga di sini. Tasya tidak mengerti dengan apa yang Kenzo katakan. Bertiga? Tanya Tasya bingung. Iya, aku akan tinggal di sini bersama kamu dan anak kita. Tasya terkejut mendengar penuturan Kenzo. Itu nggak mungkin Mas. Kamu sengaja agar Siska membenciku. Tasya tidak terima dengan keputusan Kenzo. Aku udah bilang ke dia dan tanggapannya biasa saja. Aku gak mau tahu Mas. Aku tetap menolak. Aku mohon kamu bisa ngerti. Keputusanku sudah bulat. Aku akan tinggal di sini bersama kalian. Jangan larang aku. Kalau kamu tetap ngotot, aku akan pergi bersama anakku dari rumah ini. Mungkin lebih baik kami pergi dari kehidupanmu agar kamu kembali bersama dengan Siska. Aku mohon sayang, jangan seperti ini. Tolong ngerti dengan posisiku.
kamu belum tahu yang sebenarnya tentang hubungan kami. Aku sangat tahu, Mas. Kalian sepasang suami istri yang saling mencintai. Kamu salah, sayang. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kenzo menatap Tasya dengan sendu. Wanita itu berusaha mengelak. Dia lebih fokus memberikan ASI kepada putranya. Tasya bersedia kembali bersama sang buah hati, bukan berarti dia ingin merebut perhatian Kenzo. Tasya tidak ingin terjadi kesalahpahaman antara dirinya dan Siska. Wanita itu juga tidak rela dianggap sebagai perusak rumah tangga sahabatnya sendiri. Tasya berusaha menjaga perasaan Siska, tetapi berbeda dengan sahabatnya tersebut. Siska justru sangat bahagia karena Tasya akhirnya keluar dari rumahnya bersama Kenzo. Dia merasa kalau Tasya adalah pengganggu dan penyebab Kenzo berubah. Apakah Tasya akan kembali meninggalkan Kenzo?